Halo Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan gitu ya. So, Virgo, aku langsung mulai saja. Tapi sebelum aku membacakan perasaan dia terhadap kamu, aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu terlebih dahulu, Virgo. Kita mulai dari perasaan kamu dulu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai ya. Aku shuffle dulu kartunya ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Virgo ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Virgo? Ada atau bagaimana? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. So, Virgo, untuk bottom of the deck-nya kita punya kartu Death. Kemudian 3 kartu klarifikatornya kita punya The High Priestess. Kita punya The Hermit. Dan kita punya Justice. Gitu ya. So, gimana sih perasaan kamu, Virgo, terhadap si dia sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Basically, aku bisa melihat kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang dan juga perasaan cinta terhadap dia, di mana perasaan kamu itu terlihat dari kamu, terlepas dari kamu mengakuinya atau tidak, tapi kamu masih menginginkan suatu perkembangan pesat, suatu perkembangan kondisi untuk hubungan kalian, gitu ya. Aku bisa melihat bahwa sekarang ini, di saat kamu menonton video ini, perasaan kamu sedang lelah banget, sedang emosional, sedang tidak stabil, kamu sedang merasa dihadapkan dengan situasi hubungan yang tidak mudah, sangat sulit gitu, yang benar-benar melelahkan untuk kamu gitu ya. Kondisi di mana kamu tuh banyak sekali merasakan ketidakstabilan, ketidakyakinan, keraguan. Satu sisi nggak ragu, satu sisi ragu, tapi satu sisi kamu masih bertahan karena kamu kalau mau move on pun kamu belum rela, belum ikhlas, belum yakin gitu. Kamu tahu bahwa hubungan ini melelahkan untuk kamu. Kamu tahu bahwa perasaan kamu tidak baik-baik saja. Kamu tahu bahwa kamu perlu diperlakukan secara lebih baik lagi, tapi kamu tetap bertahan. Padahal, kamu bisa memilih move on, tapi kamu memilih bertahan karena ya perasaannya masih ada, gitu. Harapan agar adanya kestabilan, agar adanya kepastian, perkembangan itu masih ada, gitu. Kamu masih berusaha untuk, kamu tuh mau banget untuk move on, kamu tuh mau banget untuk mundur, gitu. Tapi kamu memilih untuk
Ntar dulu deh, gue coba lihat dulu sikon ke depan gimana. Kalau emang ke depan nggak ada perkembangan ya udah, ya entar. Tapi kalau entar ada perkembangan ya aku kan bisa perjuangkan. Nah, kamu berpikir seperti itu Virgo, gitu ya. Tadi aku mendengar Scorpio, Scorpio, Scorpio. Jadi possible beberapa dari kamu Virgo berhadapan dengan Scorpio. Nggak mesti, balik lagi. Ini general reading. Bisa dengan zodiak apa saja, tapi yang aku dapatkan tadi, aku mendengar Scorpio, gitu ya. Virgo dan Scorpio. So, untuk beberapa dari kamu, walaupun kamu sayang, walaupun kamu cinta, walaupun kamu masih mengingat perkembangan kondisi gitu ya, tapi tadi aku bilang kamu sekarang berada di kondisi yang lelah banget. Kamu berada di kondisi yang udah gregetnya tuh udah melewati batas, udah mencapai batas atau melebihi batas. Aku melihat kamu, Virgo, selama ini selalu sabar, selalu berusaha mengalah gitu ya. Dan kali ini kamu tuh udah habis kesabaran. Dalam artian, kamu udah di titik dimana kamu merasa kamu nggak bisa mengalah terus gitu. Hubungan jadi nggak balance, hubungan jadi nggak sehat. Nah, sekarang ini kamu sedang berusaha untuk cuek, kamu sedang berusaha untuk jual mahal gitu karena kamu mau gantian, kamu mau dia yang sekarang begging kepada kamu. Biasanya kamu yang menjadi pria ini dan dia yang menjadi makhluk ini gitu ya. Tapi sekarang kamu udah lelah untuk menjadi pihak yang begging terus gitu. Jadi kamu tuh sekarang berada di kondisi gua nggak mau nge-begging lagi. Gua maunya dia yang harus perjuangin gua, masa gua terus yang berjuang gitu. Nah, aku melihat kamu berada di kondisi tersebut gitu ya. Tapi basically, kalau kita bicara perasaan, perasaan sayang, perasaan cinta, yes, kamu masih ada dikarenakan kamu masih menginginkan perkembangan kondisi, perkembangan pesat gitu ya. Walaupun emang kamu ada kesadaran nih, nggak akan cepat, nggak akan mudah sampai perkembangan pesat untuk hubungan kalian bisa terjadi, tapi somehow kamu masih berjuang, kamu masih bertahan. Karena perasaannya masih ada di sana, gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku menangkap, oke, aku barusan mendengar perbedaan umur yang cukup jauh, gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian, Virgo, yang kendala dalam hubungannya adalah perbedaan umur yang terbilang cukup jauh, gitu ya. Dan dengan adanya perbedaan umur ini, ada perbedaan pola pikir, perbedaan kedewasaan emosional gitu, kedewasaan dalam menanggapi perkembangan hubungan, menanggapi jalannya hubungan di sana. Aku barusan banget menangkap energi di sana gitu ya. Aku juga melihat adanya perbedaan agama gitu ya, perbedaan agama, latar belakang, budaya, terutama agama gitu ya, yang cukup menjadi penghambat. Something juga aku juga merasakan something terkait um, hukum. Ada permasalahan hukum di sini yang menjadi fokus kamu atau dia gitu. Jadi antara kamu atau antara dia atau bahkan berdua, tapi something terkait permasalahan hukum yang cukup menyita perhatian sehingga um, berdampak ke hubungan jadi agak tersampingkan karena adanya masalah hukum ini gitu ya. Aku mendapatkan energi di sana. Dan untuk kalian yang sudah menikah, aku juga mendapatkan energi di mana um, possible kamu, Virgo, atau dia, gitu ya, orang yang kamu fokuskan, salah satu atau bahkan berdua sudah ada yang menikah, tapi salah satu sedang dalam tahap pengurusan perceraian gitu. Jadi, misalnya perumpamaan seperti ini, kamu Virgo, kamu single contohnya, dan dia yang punya suami atau istri. Nah, kamu sedang menunggu dia sampai dia mengurus perceraiannya atau perceraiannya sudah mulai berjalan tapi belum ketuk palu. Nah, kamu sedang menunggu perceraiannya terjadi supaya hubungan kalian bisa berkembang. Nah, aku mendapatkan energi di sana. Gitu ya. Balik lagi. Ini general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, ambil pesan yang resonate, informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya juga hikmahnya. Begitu ya. So, Virgo, untuk yang selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu. Sejauh ini seperti apa, gitu ya. Aku juga barusan banget mendengar kontrak kerja. Something about kontrak kerja yang cukup berdampak kepada hubungan kalian. Oke, jadi gini. Untuk kamu yang resonate dengan masalah kontrak kerja, aku mendapatkan energi di mana kamu dengan dia itu satu perusahaan. Jadi ada sedikit
dari Virgo yang akan resonate dan perlu mendengar pesan ini. Jadi ada yang kamu dengan si dia itu satu perusahaan, dan sayangnya di perusahaan tersebut ada peraturan atau ada kontrak kerja yang melarang sesama karyawan atau circle yang sama untuk berpacaran gitu. Ada energi di sana gitu ya. Berpacaran ataupun berhubungan gitu ya, menikah itu dilarang di perusahaan tertentu ini gitu ya. Ada yang perlu mendengar pesan tersebut. Oke, Virgo, selanjutnya aku akan membacakan perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. So we'll see. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Virgo ada perasaan cinta terhadap para Virgo? Ada atau bagaimana? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So Virgo, bottom of the deck yang kita punya Three of Pentacles. Kemudian untuk 3 klarifikatornya kita punya Queen of Swords. Kita punya Three of Cups. Dan kita punya Two of Pentacles. Gitu ya. So basically Virgo, gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. Aku melihat dia ada perasaan terhadap kamu, since kita punya Three of Cups gitu ya. Dia ada perasaan sayang, ada perasaan cinta terhadap kamu, di mana sebenarnya dia mau banget untuk memperkuat pondasi hubungan kalian. Dia mau banget untuk lebih kenal kamu lebih dalam. Dia mau memperdalam hubungan, memperbaiki hubungan gitu ya. Dia ingin menciptakan satu komunikasi dengan kamu, di mana komunikasi ini dia maunya komunikasi yang heart to heart, yang personal, yang intens, 2 arah, solusional. Kalau ada masalah atau unek-unek, dia mau bicarakan kepada kamu. Sebenarnya dia mau begitu. Cuman, memang aku merasakan banget, dia mau banget untuk menciptakan komunikasi ini, tapi komunikasi ini sayangnya belum terjadi. Kamu belum merasakan adanya komunikasi seperti itu, dikarenakan ada hal-hal tertentu yang sedang dia pertimbangkan. Apapun itu, gitu ya. Ada yang sedang dia bimbangkan, dan apapun yang dia bimbangkan ini membuat dia mempertimbangkan. Oke, gue ada masalah, gue ada isu yang menghambat pergerakan gue kepada Virgo. Sebelum gue bisa keluar dari masalah ini, sebelum gue bisa keluar dari stagnansi ini, dari kebimbangan ini, gue akan sulit untuk bisa make a move kepada Virgo. Nah, dia sedang mempertimbangkan, kalau gue mau maju kepada Virgo, apa yang harus gue lakukan terkait isu ini, yang gue hadapi ini, yang menghambat gue untuk maju ke Virgo. Kalau emang gue harus berjuang, apakah worth it? Apakah
Virgo akan merespon dengan baik. Akankah baik-baik saja semuanya? Dia sedang dalam tahap mempertimbangkan. Dia tidak mau salah melangkah, gitu. Nah, aku melihat dia memilih untuk pelan-pelan aja dalam pertimbangan ini. Dia nggak mau buru-buru, tapi entar malah dia mengambil langkah yang ternyata kurang tepat untuk kalian, yang justru akan dia sesali. Dia memilih untuk perlahan aja dalam mempertimbangkannya, dalam meyakinkan dirinya, tapi yang penting pasti dibanding dia memburu-burukan, tapi entar proses hubungan malah terhambat, semakin terhambat, semakin tidak baik, nantinya jadi tidak maksimal outcome-nya, begitu ya. Nah, oke. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat isunya ada keterkaitannya dengan tadi, Three of Pentacles dan Three of Cups. Adanya hubungan profesional yang terlibat sehingga ketika kalian mau melangkah ke hubungan personal tapi ada hubungan profesional juga, ada ketakutan takutnya kalian tidak bisa meng-manage kapan harus bersikap profesional, kapan bisa melibatkan personal gitu di sana. Nah, ada juga permasalahan di mana salah satu dari kalian sekarang ini benar-benar sedang berfokus pada karir dan keuangannya gitu. Kalau lagi berfokus ke karir, ujung-ujungnya emang fokusnya ke tabungan, kepada keuangan, karena siapapun yang berfokus pada keuangan atau karir, mereka adalah orang yang realistis dalam artian, oke, gue sayang, gue cinta, tapi gue juga butuh uang, gue juga butuh pekerjaan yang settle supaya hubungan berkembang gitu. Ada kondisi di sana. Aku juga barusan mendengar LDR, jadi pasti ada yang sedang LDR gitu ya, atau LDR menjadi isu gitu ya. Dan juga adanya pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga dalam artian salah satu dari kalian atau bahkan berdua ada yang dealing dengan orang lain atau bahkan hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Tapi something about hubungan pihak ketiga. Dan hubungan pihak ketiga itu kan bisa dalam artian dia dealing dengan yang lain atau kamu yang dealing dengan yang lain. Tapi barusan aku juga mendengar informasi terkait ada ketakutan kalau misalnya kalau kalian menjalankan hubungan, entar takut diomongin atas apapun alasannya. Nah, kalau diomongin kan sama orang lain, entah sama teman, entah sama keluarga, entah sama rekan kerja. Nah, rekan kerja, teman, atau keluarga ini kan juga merupakan pihak ketiga gitu ya. Tapi yang pasti something about pihak eksternal, pihak di luar kalian berdua gitu ya. Aku merasakan di sana. Dan untuk beberapa dari kalian, Virgo, tanggal 3 atau bulan 3 atau nomor 3, something about nomor 3 adalah angka yang akan signifikan untuk kalian gitu ya. Angka 3 gitu ya. So, Virgo, aku akan mengambilkan saran untuk kalian gitu ya dalam menjalani hubungan dengan si dia. So, let's see. Bentar ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Virgo dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Virgo. Maksimal 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke.
Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya kartu look at the bigger picture, gitu. Jadi sarannya adalah gini Virgo. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berucap, kita perlu mempertimbangkan secara matang apakah tindakan kita akan berdampak positif atau justru tidak. Apakah tindakan atau ucapan kita lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya, gitu. Nah, dalam mempertimbangkan, ada kalanya kita perlu mempertimbangkan secara mendetail, secara mendalam, tapi ada kalanya kita perlu mempertimbangkan secara simple aja, secara sederhana, secara garis besar, secara helikopter view, gitu. Nah, kamu disarankan untuk lebih banyak belajar mempertimbangkan secara sederhana. Karena ketika sesuatu perlu dipertimbangkan secara sederhana, tapi kita justru mempertimbangkan secara mendetail, kita akan semakin bingung, kita akan semakin stuck, kita akan semakin galau sendiri, dilema sendiri. Jatuhnya pertimbangan yang sebenarnya membutuhkan pertimbangan simpel, tapi kalau dilakukan secara mendetail, jatuhnya pertimbangan mendetail ini menjadi pertimbangan yang berlebih gitu. Karena yang nggak penting justru dipikirin gitu. Jadi belajar untuk melihat segala sesuatu jangan selalu melulu perintilan-perintilannya. Tapi ada kalanya kita harus melihat garis besarnya. Bukan berarti perintilan nggak penting. Penting. Cuman tidak semua hal kita pertimbangkan sampai sedalam itu. Ada kalanya kita perlu berpikir secara simple gitu. Ibaratnya kalau emang harus simple, kenapa kita harus ribet? Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi belajar untuk lebih santai, lebih enjoy. Karena kalau kita terlalu detail oriented, even untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu detail oriented, kita stres sendiri, entar kita makin mumet sendiri. Nah, Virgo, kamu bisa coba belajar di sana gitu ya. Ada kalanya harus mempertimbangkan secara mendetail, tapi ada kalanya harus mempertimbangkan secara garis besar aja, helikopter view. Nah, yang kurang dari kamu adalah mempertimbangkan secara garis besar. Even untuk hal-hal yang kecil yang sebenarnya kurang penting atau bahkan tidak penting, kamu pikirin pakai banget nget-nget gitu, yang pada akhirnya nggak akan memberikan kamu apa-apa. Justru kamu makin bingung sendiri. Nah, kamu bisa coba pertimbangkan di sana gitu ya, Virgo ya. Nah, untuk kamu, Virgo, yang sekarang ini sedang tidak berkomunikasi sama sekali dengan dia, aku merasakan di sini nggak ada salahnya untuk kamu yang coba approach dia duluan gitu ya. Karena dengan kamu approach duluan, dengan kamu memulai komunikasi terlebih dahulu, bisa berdampak positif untuk perkembangan hubungan kalian. Tentunya saran yang barusan ini, yang memulai komunikasi ini, tidak akan bisa applicable untuk semua Virgo di luar sana. Jadi kamu perlu tanya lagi kepada dirimu sendiri, apakah necessary untuk kamu memulai komunikasi terlebih dahulu kepada dia. Atau kalau kamu bingung, kamu bisa mengambil personal reading dengan aku. Caranya gimana? Tinggal DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin untuk booking slotnya, untuk price listnya, dan lain-lain. Untuk kamu yang belum mempunyai Instagram, solusinya tinggal dibuat aja Instagramnya, kan nggak susah. Gitu ya. Nah, baik lagi, saran untuk memulai komunikasi tidak akan bisa applicable untuk semua Virgo. Itu adalah saran untuk beberapa aja. Jadi tanyakan lagi pada dirimu sendiri gitu ya. Is it necessary to start the communication gitu ya. Jangan gegabah. Balik lagi, ini general reading. Sarannya tentu ada saran untuk kamu, ada saran untuk orang lain gitu ya. Kamu perlu bijak-bijak dalam menangkap informasi yang aku berikan gitu ya. Kalau memang kamu merasa kamu perlu untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada dia, make sure komunikasi dilakukan secara dua arah dan secara solusional. Dua arah dalam artian enggak hanya kamu yang berbicara, tapi dia juga punya porsi bicara yang sama dengan kamu. Begitu sebaliknya, enggak hanya kamu yang mendengar, tapi dia juga punya porsi mendengar yang sama dengan kamu, gitu ya. Karena dengan adanya komunikasi dua arah, komunikasi yang solusional bisa terjadi. Solusional adalah komunikasi yang berfokus pada pencarian solusi.
penyelesaian masalah, bukan hanya komunikasi untuk melampiaskan ego, melampiaskan amarah di sana, gitu ya. Dan pastinya sebelum kamu memulai komunikasi yang solusional ini, yang dua arah ini, kamu persiapkan dulu hati kamu, pikiran kamu agar tenang. Jangan sampai nggak tenang, kamunya belum tenang, belum stabil, kamu paksakan berbicara, entar malah kamu salah ngomong, salah pembawaan diri, entar dia salah paham, nanti hubungan semakin complicated gitu ya. Dan juga kalaupun kamu udah membahas dengan pembawaan yang tepat, dengan cara bicara yang tepat gitu ya, tapi entar feedback dia ternyata tidak sesuai harapan kamu. Entar kamu kepancing emosi, entar menambah masalah lagi, memperumit situasi lagi. Hati-hati di sana, pertimbangkan di sana gitu ya. So, Virgo, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila kamu ingin mengambil personal reading tadi, kamu bisa DM ke akun Instagram aku yang aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku di mana kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau kamu nggak punya Instagram, register aja dulu, download aja dulu, nggak sulit kok. Gitu ya. So, sekali lagi terima kasih Virgo. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.